Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka kita belajar, ya, yaitu mempelajari tentang agama kita, yaitu agama Islam ini, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah jalan satu-satunya agar kita bisa merealisasikan tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentunya dengan mempelajari syariat Islam ini. Baik, seperti biasa setiap Kamis malam ba'da Isya kita kajian tafsir, yaitu tafsir juz amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang tafsir dari surah An-Naba, dan pertemuan yang lalu kita telah mengetahui sedikit tentang tafsir dari surah An-Naba, yaitu ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-28, ya, di mana dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang kejadian hari kiamat dan juga balasan bagi orang-orang yang ingkar terhadap hari kiamat tersebut, dan balasan bagi orang-orang yang mengingkari tentang adanya hisab, perhitungan dari amal manusia ketika di dunia, ya. Di mana yang terakhir kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang ingkar tersebut dengan berbagai macam balasan yang sangat-sangat mengerikan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang kondisi mereka, kemudian minuman mereka, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan jazaa'an wifaqa. Itulah balasan yang setimpal bagi mereka. Kenapa disebutkan balasan mereka setimpal? Karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang alasan kenapa balasan mereka setimpal. Apa yang mereka perbuat? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena sesungguhnya mereka dahulu ketika di dunia tidak mengharapkan hisab,
tidak mengharapkan adanya perhitungan amal. Wa kadzabu bi ayatina kadzdzaba, dan mereka juga ketika dunia mendustakan dengan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya kedustaan. Ya. Jadi penyimpangan mereka dua. Yang pertama dalam masalah yaitu i'tiqad mereka, ya, di mana mereka ingkar, dalam hati mereka mengingkari akan adanya hari pembalasan, hari hisab atau hari kiamat. Kemudian yang kedua, mereka mendustakan dengan lisan mereka, di mana setiap ada rasul yang datang memperingatkan tentang hari kebangkitan tersebut, akan adanya hari hisab tersebut, maka mereka menuduh dengan tuduhan penyihir, ataupun menuduh dengan tuduhan tukang syair, ataupun dengan orang gila. Itulah kedustaan yang mereka ada-adakan terhadap para rasul yang telah memperingatkan akan adanya hari kiamat atau hari hisab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menyatakan dalam firman selanjutnya, yaitu ayat ke-29 dan 30-nya, Allah menyatakan wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatunya telah kami hitung dan kami jaga dengan sebenar-benar penjagaan di dalam catatan, ya. Kullu syai'in, kalimat segala sesuatu, ya, yashmulu ma yaf'aluhu Allah azza wa jalla minal khalqi wat tadbir fil qaul. Itu mencakup apa yang Allah perbuat dari menciptakan ataupun mengatur alam semesta. Jadi apa yang Allah lakukan dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dari menciptakan, mengatur alam semesta, ini semuanya juga sudah tercatat di dalam catatan, yaitu Lauh Mahfuz tersebut. Wa yashmulu ma ya'maluhu al-ibadu min aqwalin wa af'alin, dan ini juga termasuk mencakup pula apa yang dilakukan atau diamalkan oleh para hamba dari ucapan maupun perbuatan. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia, ya, oleh hamba ketika di dunia, baik apa yang diucapkannya maupun diperbuatnya, itu juga sudah tercantum semuanya, tercatat dengan rapi di catatan, ya. Wa yashmulu kulla saghirin wa kabirin, dan mencakup segala sesuatu yang kecil maupun besar. Jadi apapun itu yang terjadi di alam semesta ini, itu semuanya sudah tercatat, ya, sudah tercatat. Sekecil apapun, gerakan sekecil apapun, itu semuanya sudah tercatat di catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Lauh Mahfuz, dan Allah Maha tahu. Dan itu memang sudah yang menetapkan juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bergesernya satu benda sedikit saja, ya, dari tempat semula, walaupun hanya beberapa mili, ya, dan hanya beberapa detik saja atau kurang dari 1 detik, itu sudah tercatat di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatunya telah kami catat di dalam sebuah kitab. Ahsaynahu ay dabatnahu bil ihsa'id daqiq alladzi la yakhtalif. Kalimat ahsaynahu itu maknanya adalah dabatnahu, artinya kami telah mengetahuinya dan kami telah menghafalnya dengan cermat, dengan kuat,
bil ihsa ad-daqiq, dengan penjagaan yang sangat detail, ya. Makanya di dalam masalah ilmu mustalah hadis, kalau ada rawi yang terpercaya, kedudukan yang paling tinggi dari rawi itu biasanya hafalannya dikatakan tidak hanya tidak dikatakan cuma hafid saja, tapi ad-dhab, ya. Ad-dhab, ya. Dhab itu maksudnya dia hafal dan hafalannya itu sangat kuat, ya, sangat kuat. Istilahnya bisa dikatakan nggak mungkin lupa lah, istilahnya seperti itu. Kalau ungkapan untuk orang yang dhab itu maksudnya seperti itu. Jadi kuatnya itu sangat kuat sekali. Beda hanya sekedar kalau dikatakan husnul hifz, ya, hafalannya baik, itu beda. Derajatnya masih di bawah ad-dhab, ya. Makanya kalimat ahsainahu di sini diartikan dhabatnahu, artinya benar-benar Allah itu mencatat segala sesuatu dan catatannya itu benar-benar detail dan tidak mungkin terhapus, ya. La yakhtalif, dan catatan tersebut tidak akan mungkin satu dengan yang lainnya itu berselisih, bertentangan, ya. Alurnya itu jelas, ya. Urut-urutannya akan terjadinya itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya. Makanya orang kalau hafalannya dhabt sampai dhabt dikatakan perawi itu hafalannya dhabt, itu kalau menghafal kemudian mengeluarkan hafalannya itu sesuai dengan apa yang ketika dia hafal. Jadi persis per hurufnya itu persis, ya. Itu saking kuatnya hafalan. Jadi ketika dia menghafal kemudian dia keluarkan hafalannya itu sama, ya. Jadi diibaratkan kuatnya hafalan. Demikian penjagaan Allah Subhanahu wa taala di dalam catatan bagi segala sesuatunya. Kitaban yakni katban atau kutuban. Wa qad thabata fil hadits as-sahih anna Allah taala kataba maqadir kulli syai'in ila an taquma as-sa'ah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Ta'ala telah menuliskan seluruh takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat, ya. Semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauh Mahfuz. Dalam riwayat lain, innallaha qaddara maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan dari seluruh takdir makhluk-makhluk yang ada itu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini, Allah sudah menulis takdir dari seluruh makhluk yang akan diciptakan, semuanya sampai nanti hari kiamat. Itu semuanya sudah Allah susun rapi. Makanya takdir itu diibaratkan adalah reng-rengan, ya. Jadi untuk sesuatu yang akan terjadi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan qada. Kalau qada secara global, qada itu adalah ketetapannya. Artinya ketika dari takdir itu kemudian sebagiannya sudah terjadi, itu sudah dikatakan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pembahasan nanti dalam kitab Lum'atul I'tiqad itu ada pembahasan qada wal qadar, ya. Baik.
Jadi semuanya itu Allah Subhanahu wa taala telah catatkan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat semuanya. Wa min jumlati dzalika a'malu bani Adam fa innaha maktubatun. Dan termasuk dari hal tersebut, dari catatan yang Allah catatkan dalam Lauh Mahfuz tersebut, yaitu amalan-amalan manusia, ya, amalan-amalan Bani Adam. Fa innaha maktubatun, dan amalan-amalan Bani Adam itu semuanya juga sudah tercatat. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat ke-96. Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang akan kita lakukan itu sudah tertulis. Kita akan begini, kita akan begini, kita akan lakukan ini, itu semuanya sudah tertulis. Kita akan nikah dengan siapa, punya anak berapa, namanya siapa saja, nanti anak kita akan dapat jodoh orang mana, dan seterusnya. Secara detail itu semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, sudah tuliskan di Lauh Mahfuz. Bal kullu qaulin yuktab, bahkan setiap ucapan itu ditulis, ya, akan ditulis. Qala Allah taala ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah melafatkan atau terlafatkan dari satu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Ya, raqibun yakni muraqibun. Raqib yaitu yang mengawasi, ya. Ini sering kita sebutkan bahwasanya ini nama dua malaikat raqib atid, ya. Tapi sebenarnya ini yang rajih yaitu adalah sifatnya, sifat dari malaikat tersebut. Sifatnya raqib yakni muraqibun, ya, yang mengawasi, wal atid yakni al-hadir, yaitu yang hadir, senantiasa hadir, mengawasi dan senantiasa hadir. Artinya dua malaikat, ya, yang di samping kita itu tidak pernah absen dari diri kita. Artinya tidak pernah meninggalkan kita, karena senantiasa mengawasi dan senantiasa hadir. Wa dakhala rajulun ala al-Imam Ahmad rahimahullah wa huwa maridun ya'innu min maradihi faqala lahu ya Aba Abdillah inna Tawusan wa huwa ahadut tabi'in al-mashhurin yaqul inna anina al-maridi yuktab. Pernah seorang laki-laki menemui Imam Ahmad rahimahullah dalam keadaan Imam Ahmad sedang sakit, dan dalam sakitnya tersebut Imam Ahmad mengerang atau apa bahasa Jawanya, sambat, ya, aduh, ya, kayak gitulah istilahnya. Ya'innu min maradihi, karena saking sakitnya, ya. Mungkin kalau kita grodok, aduh, nah, kayak gitu, ya. Maka Imam Ahmad juga demikian. Maka laki-laki tersebut mengatakan, wahai Abu Abdillah, yaitu kunyahnya Imam Ahmad, Abu Abdillah, anaknya Abdullah namanya. Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya Tawus ini salah seorang tabi'in yang masyhur, yang terkenal, ya, otomatis levelnya di atas Imam Ahmad, ya. Kemudian laki-laki tersebut mengkabarkan bahwasanya Tawus seorang tabi'in yang masyhur, ya, yang terkenal akan keilmuannya, kezuhudannya, ya, ketakwaannya. Dia mengatakan apa? Inna aninal marid yuktab, sesungguhnya, ya, rintihan orang yang sakit itu akan juga ditulis, ya. Maka apa yang dilakukan Imam Ahmad ketika mendengar tersebut?
fatawaqqafa rahimahullahu 'anil anin khaufan min ayyuktaba 'alaihi aninu maradhihi. Maka Imam Ahmad seketika itu langsung diam rahimahullah dari rintihan sakitnya tersebut. Kenapa? Karena takut kalau nanti rintihan karena sakitnya tersebut juga ditulis. Akhirnya catatannya banyak rintihan, ya. Ini sikap seorang Imam Ahmad, ya, rahimahullahu taala. Fa kaifa bi aqwalin la hadda laha wa la mumsika laha? Maka bagaimana dengan kondisi ucapan-ucapan yang tidak ada batasnya dan tidak ada yang bisa mencegahnya dari ucapan tersebut, ya. Alfadhun tatra tuwalal laili wan nahar wala yahsabu laha al-hisab atau wala yuhsabu laha al-hisab, yaitu lafaz-lafaz yang keluar dari lisan yang terulang setiap malam dan siangnya dan tidak merasa bahwasanya itu semuanya akan dihisab, ya. Makanya memang benar lidah itu tak bertulang, ya. Kalau ngomong ceplas-ceplos, ya. Dan itulah memang sifat lidah, ya. Fa kullu syai'in yuktabu hatta al-ham. Maka segala sesuatu itu akan ditulis sampai pun kehendak, ya. Jadi kerentak dalam hati. Yuktabu imma laka wa imma alaik. Itu akan ditulis jadi pahala bagimu ataupun jadi dosa, ya. Man hamma bisayyi'ah falam ya'malha ajizan anha fa innaha tuktabu alaih. Maka barang siapa yang berkehendak dalam hatinya dengan kehendak yang jelek, ya, dan dia tidak mengamalkan kejelekan tersebut yang sudah dikehendakinya, ajizan, karena lemah di dalam melaksanakannya, karena tidak mampu, maka itu tetap ditulis sebagai dosa. Contohnya seperti orang kalau sudah niat mau mencuri tapi dia gak jadi mencuri. Kenapa gak jadi mencuri? Bukan karena dia tahu kalau itu dosa, ya, kemudian dia tobat gak jadi, bukan. Tapi ajizan, karena dia lemah. Mungkin sudah niat ini pokoknya rumah ini yang jadi sasaran, tapi ternyata, ya, dia cari-cari alat gak ada, atau waktu itu dia sakit, ya, qadarullah sakit, ya. Jadi bukan karena dia merasa itu suatu perbuatan dosa akhirnya dia berhenti, enggak, tapi karena terhalang lemahnya tubuhnya, atau karena dia alatnya enggak ada, ya, digoleki alatnya ketelisut, akhirnya rasito nyolong, ya, tetap dosa. Maka hal ini tetap dosa, ya. Beda kalau dia berhenti melakukan dari niatnya tersebut, baru niat dan dia belum melakukan hal, ya, yang bisa mengarah kepada perbuatan tersebut, ya, baru hanya sekedar niat, ya. Dan dia tidak melakukan bukan karena halangan, dalam artian halangan yang membuat dia tidak mampu melakukannya, seperti tadi contohnya. Wa in hamma biha wa tarakaha lillahi fa innaha tuktabu lahu. Dan jika dia meniatkan kejelekan kemudian dia tinggalkan niat tersebut karena Allah, fa innahu tuktabu lahu, maka itu akan ditulis pahala, ya. Kalau ini lain, dia niat mencuri, pas mau mencuri, nantilah setelah setelah Isya, nunggu sepi,
sampai jam 12. Ternyata ba'da isya dengar kajian dari luar, ya. Nah, tentang masalah ketakwaan, wah. Akhirnya dia menyadari, ya wis ora sida lah, wis tobat aku, ya. Krungu kajian, tobat. Ya, tahu kalau itu dosa. Akhirnya dia tinggalkan, enggak jadilah. Padahal dia sehat, dia punya alat untuk melaksanakannya, tapi dia urungkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika dia mengurungkan niat jeleknya tadi, dia mendapatkan pahala, ditulis pahala baginya. Fala yadhi'u syai'un, maka tidak akan sia-sia sedikit pun. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun. Kullu syai'in ahsainahu kitaba. Karena segala sesuatunya telah kami catat di dalam kitab, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan setimpal bagi orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan, kemudian dikarenakan mereka telah mendustakan hal tersebut sehingga Allah berikan balasan yang setimpal, yaitu dengan dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa. Dan Allah menyatakan bahwasanya segala sesuatunya tidak akan pernah luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-30, yang ayat terakhir yang menyebutkan tentang balasan orang-orang yang ingkar, ya, adalah Allah menyatakan fadzuqu, maka rasakanlah, falan nazidakum illa adzaba, maka sekali-kali kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali adab. Artinya ketika seorang sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam dikarenakan pengingkarannya terhadap hari kiamat, mengingkari akan adanya hari hisab, hari kebangkitan, maka ketika disiksa di dalamnya itu pun masih Allah Subhanahu wa taala berikan siksaan batin, yaitu dengan dikatakan kepada mereka fadzuqu, maka rasakanlah, falan nazidakum illa adzaba, sekali-kali kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali adab saja. Maka di dalam neraka itu tidak hanya hukuman fisik saja, adab yang dirasakan secara fisik saja, tapi dirasakan batin itu juga akan diberikan. Yaitu apa? Seperti ucapan ini tadi yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang kalau dihukum saja kemudian didiamkan, itu masih mending daripada dihukum tapi masih dikata-katain. Ya, masih dikata-katain. Ibarat orang Jawa mengatakan wis dipecuti, dihukum sama dikatakan rasakno. Iki mergo kowe nglakoni kaya ngene, kuwi wis ning ati lara, ning awak lara. Demikianlah hukuman di neraka kelak. Waliyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Maka Allah sebutkan fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah oleh kalian, kami tidak akan pernah menambah bagi kalian kecuali adab. Artinya adab itu akan terus ditambah. Hadzal amru lil ihanah wat tawbih. Ini perkara ini, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, ini untuk ihanah, untuk menghinakan, wat tawbih, dan untuk celaan. Yakni yuqalu li ahli nar, yaitu dikatakan kepada penduduk neraka, dzuqul adzaba ihanatan wa tawbihan, rasakanlah azab tersebut sebagai bentuk penghinaan dan celaan bagi kalian.
falan nazidakum illa adaba, maka tidak akan pernah kami tambah kepada kalian kecuali adab saja, ya. Walan nukhaffifa ankum bal wala nubqikum ala ma antum alaihi la nazidukum illa adaba fi quwwatihi wa muddatihi wa naw'ihi. Dan tidak akan pernah kami ringankan dari kalian azab tersebut, bahkan kami tidak akan membiarkan kalian dengan kondisi kalian saat ini, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan azab itu stagnan, ya. Azab itu akan terus dari kerasnya azab tersebut, kuatnya, kemudian kerasnya azab, jenisnya azab itu akan terus, ya, bertambah, ya. Jadi tidak ada menurunnya dan tidak datar, ya, tidak datar. Kalau survei itu kan biasanya ada yang stagnan datar, ada yang kadang naik, kadang turun, ya. Kalau kayak popularitas seseorang, ya. Tapi ini azab itu akan terus naik, setiap hari akan naik terus, ya. Makanya dikatakan falan nazidakum illa adaba, maka tidak akan pernah kami tambah kepada kalian kecuali azab. Artinya ditambah itu azab, kuatnya azab, muddahnya yaitu dari waktunya, ya. Makanya orang kafir itu kan kekal di dalamnya, artinya waktunya terus bertambah terus, dan setiap kali waktu bertambah, setiap kali itu pula jenis azabnya pun bertambah, ya, semakin dahsyat dan semakin pedih. Wa fi ayatin ukhra annahum yaquluna li khazanati jahannam, dan dalam ayat yang lain yaitu dalam surah Ghafir ayat ke-49, penduduk neraka itu akan berkata kepada para penjaga neraka jahanam, yaitu kepada para malaikat. Mereka mengatakan, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adab. Mintalah kepada Rabbmu, wahai para penjaga neraka jahanam, yaitu kepada para malaikat, yukhaffif anna yawman minal adab, agar supaya Rabbmu itu meringankan dari kami sehari saja dari adab ini. Artinya mereka minta adab itu diringankan, insyaallah, ya. Tidak hanya mereka nggak minta untuk adab itu dihilangkan. Kenapa? Karena mereka sudah putus asa, mereka nggak mungkin adab itu hilang dari mereka. Kenapa? Karena itulah balasannya bagi orang-orang yang dahulu ketika di dunia itu mengingkari hari yang mereka alami pada waktu itu, ya. Sehingga harapan mereka itu cuma diringankan, dan itu pun nggak selamanya, sehari saja, ya. Ta'ammal hadhil kalimah min iddati awjuh. Perhatikan kalimat ini dari beberapa sisi, yaitu ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Yang mereka para penduduk neraka itu mengatakan kepada penjaga neraka, yaitu para malaikat, ud'u rabbakum, ya, berdoalah kepada Rabbmu, wahai penjaga neraka, wahai para malaikat, agar supaya Rabbmu itu meringankan bagi kami adab sehari saja. Yang pertama, dalam kalimat tersebut yang kita bisa ambil pelajaran, annahum lam yas'alullaha subhanahu wa ta'ala wa innama talabu min khazanati jahannama an yad'u lahum. Bahwasanya mereka para penduduk neraka tersebut itu mereka tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala langsung, akan tapi mereka meminta kepada penjaga neraka, yaitu kepada malaikat, agar supaya malaikat-malaikat penjaga neraka tersebut
mendoakan bagi mereka. Li'anna Allah qala lahum, karena Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 108, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Ya, Allah menyatakan, tinggallah kalian di neraka tersebut, wa la tukallimun, dan jangan pernah kalian berbicara kepadaku. Jadi mereka sudah nggak berani lagi bicara sama Allah Subhanahu wa taala langsung. Makanya mereka mintanya kepada penjaganya, kepada malaikat yang pada waktu itu semuanya sudah tidak ada hijab lagi. Mereka bisa melihat malaikat dengan bentuk aslinya yang mereka dulu ingkari. Mereka sudah berada di satu tempat yang dulu mereka ingkari, yaitu neraka jahanam. Dulu mereka mengingkari hal tersebut, dan pada waktu itu semuanya sudah jelas tentang kebenarannya dengan ainul yakin, ya, benar-benar terlihat dengan mata kepala dan mereka rasakan, ya. Makanya ibaratnya kalau sekarang ini neraka, adanya hisab, ada neraka dan ada surga, orang mengatakan tiwas dipercaya pun nek ranek dia, yes mending percaya daripada tiwas orang percaya delalah enek tenan, balasannya neraka. Ya. Malah repot, ya. Mending percaya daripada orang percaya ternyata enek tenan. Itu cara akal-akalnya seperti itu. Tapi secara akal tidak mungkin tidak akan adanya pembalasan pada hari kiamat. Kenapa? Karena dengan adanya pembalasan pada hari kiamat itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu menurut akal juga adil. Justru ketika tidak ada pembalasan pada hari kiamat, sisi keadilan Allah tidak akan tampak. Ya. Bukankah kita tahu manusia di muka bumi ini ada yang mati dikarenakan kezaliman, artinya karena dizalimi, ya, baru pergi di di satu tempat malam-malam tahu-tahu dibacok orang mati, padahal nggak salah apa-apa, ya, dia nggak kenal sama orang yang bacok, ya, tahu-tahu dibacok, hartanya dirampas, ya. Enak-enak tidur di rumah dirampok orang, keluarganya dimatikan. Ini kalau nggak ada pembalasan, lah keadilannya di mana? Ya, masa dibiarkan mati begitu saja? Yo enak sekali, ya. Kalau demikian, ngapain kita harus kalau ada orang salah memaafkan, ya? Kalau nggak ada balasannya, ya, maka ini nggak adil. Justru sisi keadilan nggak akan tampak di sini ketika manusia itu mati kemudian dibiarkan begitu saja tanpa adanya hisab, tanpa adanya perhitungan amal masing-masing. Karena yang namanya kehidupan dunia ada yang zalim, ada yang dizalimi, ya. Maka dengan adanya hari pembalasan bagi tiap-tiap manusia terhadap apa yang telah dilakukannya di dunia, ini menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, maka dalam ayat tadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan qala khsa'u fiha wa la tukallimun, tinggallah kalian di neraka dan jangan berbicara kepadaku,
Maka mereka ketika meminta untuk diringankan azab, mereka tidak berani ngomong langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngomongnya sama penjaganya, yaitu malaikat. Fara'au anfusahum annahum laisu ahlan li an yas'alullaha wa yad'uuhu illa biwasitatin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan qala khsa'u fiha wa la tukallimun, tinggallah kalian di neraka dan jangan berbicara kepadaku, maka orang-orang tersebut, penghuni neraka tersebut melihat bahwasanya diri mereka tidak pantas untuk meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah kecuali dengan perantara, ya, yaitu dengan perantara malaikat tadi, ya. Karena mereka sudah nggak berani lagi, ya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, annahum qalu, bahwasanya mereka mengatakan ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabbmu, walam yaqulu ud'u rabbana, dan tidak mengatakan berdoalah kepada Rabb kami, tapi disandarkan kepada malaikat, Rabbmu, bukan Rabb kami. Padahal Allah itu juga sesembahan atau Rabbnya seluruh makhluk, Rabbul Alamin, ya, Rabbnya seluruh alam semesta, ya. Mau iman, mau kafir, ya, mau maksiat, mau taat, Allah tetap Rabbnya seluruh alam semesta, ya. Tapi di sini mereka tidak mengatakan ud'u rabbana, berdoalah kepada Rabb kami. Kenapa? Li'anna wujuhahum wa qulubahum la tastati'u an tatahaddatha aw tatakallama bi idafati rububiyyatillahi lahum, ay bi an yaqulu rabbuna. Karena wajah-wajah mereka, hati-hati mereka itu tidak sanggup dan tidak mampu untuk berbicara, ya, dengan menyandarkan rububiyah Allah kepada mereka sendiri, ya, dengan menyebut Rabbuna. Mereka sudah nggak mampu. Wajah mereka, lidah mereka itu sudah keluh, sudah nggak mampu menyadarkan bahwasanya Allah itu Rabb mereka. Wallahu alam, ini diantaranya adalah hukuman di mana mereka ketika dunia tidak mau mempercayai apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya. Makanya mereka seakan-akan Allah itu bukan Rabbnya, sehingga di akhirat pun dihukum. Mereka tidak mampu mengucapkan Rabbuna, itu nggak mampu. Makanya mereka mengucapkan kepada malaikat ud'u rabbakum, berdoalah, mintalah kepada Rabbmu, ya. Padahal Allah tetap Rabbnya semuanya alam semesta ini. Indahum minal 'ar wal khiz ma yarawna annahum laysu ahlan bi an tudafa rububiyyatullahi ilaihim bal qalu rabbukum aw rabbakum. Maka di sisi mereka itu terdapat aib dan kehinaan. Ma yarawna annahum, di mana mereka melihat diri mereka sendiri itu bukanlah pantas atau mereka tidak pantas dengan menyandarkan rububiyat Allah kepada mereka. Makanya mereka mengucapkan Rabbakum, bukan Rabbana. Ud'u Rabbakum, ya. Berdoalah kepada Rabbmu, ya, bukan Rabb kami. Padahal pada hakikatnya Allah itu Rabbnya alam semesta. Kemudian yang ketiga, thalithan, lam yaqulu yarfa'u 'annal 'adzab. Mereka tidak mengatakan agar supaya Allah mengangkat dari kami azab. Bahkan mengatakan yukhaffif, yaitu ringankan, agar supaya Allah meringankan.
innahum ayisuna na'udzubillah ayisuna min an yurfa'a anhum. Karena mereka sudah putus asa. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Mereka berputus asa dari apa? Dari diangkatnya azab dari mereka. Jadi mereka sudah gak ada harapan lagi. Azab itu gak mungkin akan dihilangkan, diangkat. Makanya mereka mintanya hanya yukhaffif anna yauman minal azab, yaitu agar supaya Allah Subhanahu wa taala itu mengeringankan azab dari kami sehari saja. Untuk meringankan, artinya apa? Tetap diazab tapi diringankan. Tapi kata Allah, falan nazidakum illa adzaba. Tidak akan kami tambah bagi kalian kecuali azab. Artinya tetap ditambah, dan tambahan itu azab. Kemudian yang keempat, rabi'an annahum lam yaqulu yukhaffif 'anna al-'adzaba daiman. Mereka tidak mengatakan agar Allah meringankan azab kami selamanya. Artinya enggak minta diringankan terus. Ya. Bal qalu yauman minal azab. Bahkan mereka mengatakan sehari saja dari azab. Sehari. Ya. Yauman wahidan, satu hari. Bihadza yatabayyanu ma hum alaihi minal azab wal hawan wadzul. Maka dengan ini jelaslah apa yang mereka rasakan dari azab tersebut dan juga kehinaan. Ya. Jadi neraka itu penuh dengan azab, penuh dengan kehinaan, sehingga orang-orang kafir itu ketika sudah putus asa, mereka hanya minta diringankan sehari saja. Dan ingat, sehari di sana itu berarti berapa? 1000 tahun. Ya, diminta sehari itu berarti sudah minta lama itu. Ya, diringankan sehari, tidak diringankan selamanya, tapi cuma sehari. Tapi itu pun tidak akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya. Wa tarahum dalam Asy-Syura, surah Asy-Syura ayat ke-45, Allah menyatakan wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul yanzuruna min tarfin khafi. Dan engkau melihat mereka yu'raduna 'alaiha, di mana mereka ditampakkan atas mereka api neraka, khashi'ina minadh-dhul, yang mereka pandangan mereka itu sangatlah hina, ya. Yang duruna min tarfin khafi, yang mereka melihatnya dengan lesu, dengan penuh keputusasaan, ya. Jadi pandangannya sudah pandangan yang lesu, pandangan yang penuh dengan kehinaan diri, ya, dan keputusasaan ketika mereka memandang dan ditampakkan azab, ya, dan dirasakan kepada mereka azab api neraka tersebut. A'adzanallahu minha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari azab tersebut, ya. Maka ini pelajaran bagi kita agar supaya kita benar-benar berhati-hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan wattaqun nar, ya. Bertakwalah, artinya takutlah kalian dengan api neraka, ya. Karena siksaan api neraka itu tidak akan pernah membuat seorang mati, ya. Karena orang kalau sudah disiksa dalam api neraka, dia akan merasakan hal tersebut. Berbeda ketika di dunia. Di dunia merasakan siksaan, maksimalnya paling akhirnya mati, ruh akan tercabut dari jasad, ya. Akan tapi di neraka kata Allah la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak
mati dan tidak hidup, artinya merasakan dengan rasa yang luar biasa, ya. Makanya di antara dahsyatnya siksaan api neraka bagi orang-orang yang masuk di dalamnya, ya, seperti orang-orang kafir yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan, itu mereka akan dibesarkan dengan bentuk jasad yang amat besar. Gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud, gigi gerahamnya, giginya, ya. Kemudian tebal kulitnya, sangat tebal. Itu gunanya untuk apa? Untuk agar supaya bisa merasakan azab. Ya, kalau cuma kulit sekian hangus, langsung hilang, ya, kurang terasa karena panasnya di sana itu 70 kali lipat dengan panas api di dunia. Api di dunia yang paling panas itu masih 1 bagian dari 70 bagian dari api neraka. Itu panasnya di dunia yang paling panas, ya. Yang paling panas itu bagaimana? Itu masih 1 bagian dibandingkan dengan 70 bagiannya dengan panasnya api neraka, ya. Maka kita tidak bisa membayangkan, ya. Makanya tubuh orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, terlebih lagi orang-orang kafir, itu akan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kulitnya dipertebal, kemudian giginya akan diperbesar, menunjukkan jasadnya itu besarnya sangat besar sekali, ya, guna agar lebih bisa merasakan azab dari api neraka tersebut. Sebagaimana penduduk surga juga demikian, akan dikembalikan bentuk aslinya sebagaimana bentuknya bapak kita, yaitu Nabi Adam, ya, alaihissalam, yaitu 60 hasta atau sekitar 30-33 meter, ya. Ini juga untuk agar supaya bisa merasakan kelezatan dengan sepuasnya di dalam surga. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah ke-31 sampai 36 Allah menyebutkan tentang kebalikan dari apa yang telah disebutkan. Kalau yang sebelumnya menyebutkan tentang penghuni neraka dan balasannya bagi orang-orang yang ingkar di dalam neraka tersebut, apa yang akan didapatkan dari dahsyatnya siksaan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan yang sebaliknya, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan, kesuksesan, hadaiqa wa a'naba, di mana dia mendapatkan kebun-kebun dan buah anggur, wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis yang sebaya, wa ka'san dihaqa, dan gelas yang penuh dengan minuman, la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba, mereka tidak mendengar di dalamnya, di dalam surga tersebut, lagwa wa la kidzaba, suatu yang sia-sia dan tidak pula kedustaan. Jazaan min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Rabbmu, ata'an hisaba, yang merupakan pemberian yang sangat banyak. Dzakarallahu azza wa jalla ma lil muttaqina minan na'im ba'da qawlihi inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan bagi orang-orang yang bertakwa daripada kenikmatan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa tersebut setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang
neraka jahanam, yaitu dalam firman-Nya sebelumnya, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai, lit-taghina ma'aba, dan neraka jahanam tersebut adalah sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ini disebutkan bagi orang-orang yang bertakwa kenikmatan setelah Allah menyebutkan bagi orang-orang yang melampaui batas dengan siksaan neraka jahanam. Kenapa? Li'annal Qur'an mathani idza dzukira fil iqab dzukira fihi thawab. Karena Al-Qur'an itu ganda, ya, berulang atau berpasang, ya. Artinya apa? Apabila disebutkan dalam Al-Quran tentang iqab, tentang hukuman, maka akan disebutkan pahala juga, ya. Adanya hukuman pasti akan disebutkan juga pahala di dalamnya. Wa idza dzukira tsawab dzukira al-iqab. Demikian pula ketika disebutkan pahala terlebih dahulu, pasti akan setelahnya disebutkan tentang hukuman. Wa idza dzukira ahlul khair dzukira ahlus syarr. Apabila disebutkan tentang orang-orang yang baik, maka akan disebutkan pula tentang orang-orang yang jelek. Wa idza dzukira al-haq dzukira al-batil. Apabila disebutkan tentang kebenaran, akan disebutkan pula tentang kebatilan. Mathani hatta yakuna sayrul insan ila rabbih bainal khauf war raja'. Penyebutan ganda tersebut antara baik dan benar, surga neraka, ya, balasan, yaitu hukuman dan pahala, itu disebutkan sampai agar supaya manusia itu berjalan menuju Rabb-nya antara khauf dan roja, antara perasaan takut dan berharap. Ketika disebutkan neraka, dia akan takut. Ketika disebutkan surga, kenikmatannya, dia akan berharap. Itulah seharusnya manusia, ya, dan itu fungsinya. Kenapa Allah menyebutkan tentang pasangan-pasangan tersebut, ya? Li'annahu in ghalaba 'alaihi ar-raja waqa'a fil amn min makrillah. Karena kalau manusia tersebut yang condong, yang berat adalah pengharapannya saja, maka dia akan terjatuh kepada perasaan aman dari makar Allah, ya, aman dari siksaan Allah. Itu kalau berat harapannya saja. Orang kalau mikirnya wis sing penting Allah Ghafurur Rahim, wis nglakoni dosa ya ora apa-apa. Wong Allah Ghafurur Rahim, ya. Ora ya diampuni. Itu biasanya. Kenapa? Karena condong terlalu berat sisi pengharapannya, ya. Wa in ghalaba 'alaihi al-khauf waqa'a fil qunut min rahmatillah, ya. Dan jika yang berat, yang condong itu adalah perasaan takutnya, maka dia akan terjatuh pada al-qunut, yaitu perasaan putus asa dari rahmat Allah, ya. Wis kakean dosa, akhirnya saking wedine wis kadung ini wis ora bakal anu lah, aku ketoke ora iso diampuni karo Allah Subhanahu wa taala, wis kadung maksiat akeh, dosa akeh, wis ora nek sing nandingi, wis ora sah salat sisan, ora sah taat sisan, wis tak lakonane ngene nganti mati, naudzubillah. Ini berarti orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena perasaan takutnya itu mendominan, ya, mendominasi, ya. Tapi kalau perasaan harapannya itu yang mendominasi, dia gak akan takut dengan azab Allah. Yang dia pikirkan hanya wes Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, gitu aja. Dia maksiat santai saja, ya. Dia nggak tahu Allah memang Ghafurur Rahim, tapi Allah juga Syadidul Iqab. Allah itu juga keras siksaannya.
Makanya ketika Allah menyebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah juga menyebutkan siksaannya itu amat keras. Ya. Jadi agar supaya manusia itu antara keduanya ini imbang, ya, di dalam menjalani kehidupan. Ketika dia terjatuh ke dalam maksiat, ya, walaupun maksiatnya banyak, tetap ada harapan. Makanya dia semangat untuk bertaubat. Ya. Karena Allah Maha Mengampun. Tapi dia juga tidak akan larut dalam maksiatnya, segera mengentaskan dirinya dari kemaksiatan tersebut. Karena Allah juga syadidul iqab. Ya. Jadi seperti itu khauf dan roja. Makanya para ulama mengibaratkan khauf dan roja itu ibarat dua sayap burung. Ya. Makanya rukun ibadah itu disebutkan oleh para ulama ada 3. Yang pertama adalah al-mahabbah, kemudian khauf war roja, yaitu takut dan harapan. Ya. Yang pertama adalah kecintaan, itu ibarat kepala burung. Ya. Kepala burung itu adalah mahabbah kita. Ya. Maka kalau kita ibadah tanpa ada rasa cinta kepada Allah, kira-kira burung tanpa kepala bisa nggak? Mati. Ya, nggak ada burung hidup tanpa kepala. Ya. Maka itulah kita harus cinta ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus cinta. Hadirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecintaan yang puncak dari seluruh kecintaan kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua sayap itu kalau satu saja hilang, burung juga mungkin masih hidup tapi nggak akan bisa terbang menuju tujuan. Ya. Hanya satu sayap, nggak bisa terbang. Ya. Maka cinta, kemudian rasa takut dan harap kepada Allah itu harus semuanya ada, sehingga ketiganya itu bisa digunakan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beribadah tetap ketika kita selesai menjalankan ibadah, kita takut kalau ibadah tersebut gak diterima. Tapi di satu sisi kita tetap berharap agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita misalnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang banyak ibadahnya, kita enggak sombong. Kenapa? Karena masih ada perasaan takut. Ya, kalau diterima ibadah kita, kalau enggak. Ya, dan kita enggak putus asa. Kalaupun kita masih sedikit ibadahnya, ya, mudah-mudahan yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Akhirnya terus dalam kondisi apapun kita memperbaiki nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan khauf dan roja tadi. Ya, dengan perasaan takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kilahuma min kabairid dzunub, dan keduanya itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Kilahuma syarrun, keduanya adalah kejelekan. Artinya apa? Kalau hanya rojak saja sehingga merasa aman dari azab Allah, ini juga dosa besar. Ya. Kalau hanya takut saja sehingga putus asa, ini juga dosa besar. Ya, dan ini enggak boleh. Ya. Qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang bagi an yakuna al-insan fi ibadatihi li rabbih bainal khauf war raja', fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuh. Sudah seharusnya bagi manusia di dalam beribadah kepada Rabb-Nya antara takut dan berharap. Maka mana saja di antara keduanya condong pada diri seorang, halaka sahibu, maka akan binasa orang tersebut. Ya, kalau khauf saja binasa, kalau roja saja berharap saja juga binasa. Ya.
Maka harus ada kedua-duanya. Lidzalika tajidul Qur'anal Karim ya'ti bihada wa bihada. Oleh karenanya engkau akan mendapati Al-Qur'anul Karim itu datang dengan ini dan dengan ini, artinya dengan kedua pasangan tadi. Ada kebaikan disebutkan, kemudian juga kejelekan disebutkan, khaufnya disebutkan, rojaknya juga disebutkan. Li'alla tamallul nufus, agar supaya jiwa itu tidak bosan, min dzikri halin wahidatin, dari menyebutkan satu keadaan saja, wal ishami fiha duna ma yuqabiluha, dan tidak bertele-tele ya, dan tidak bosan jiwa tersebut ketika tidak disebutkan yang berlawanan dengannya. Artinya kalau disebutkan neraka terus, ya orang takut, ya akan takut. Koyok-koyok orang diharapan, wis ketok is serang diharapan iki, ya wis mati mesin rokok, ya. Itu pasti akan perasaannya. Tapi kalau disebutkan surga terus tanpa disebutkan neraka, yo santai leha-leha, ben maksiat rapopo, yang penting surga, ya. Hari cuma harapan saja, tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hakadha li ajli an yakuna al-insan hina yaqra'ul Qur'an raghiban rahiban. Demikianlah agar supaya manusia itu ketika membaca Al-Qur'an raghiban, dia berharap, rahiban, dan dia juga takut. Wa hadha min balaghatil Qur'anil Karim, dan ini di antara bentuk bahasa ya dari Al-Quran Al-Karim yang mulia, ya. Dari sisi bahasanya Al-Quran demikian, akan menyebutkan satu kemudian disebutkan lawannya. Kalau menyebutkan surga pasti akan disebutkan neraka, disebutkan balasan atau hukuman bagi orang-orang yang ingkar, pasti akan disebutkan pahala bagi orang-orang yang taat, ya. Demikian di dalam Al-Quran, ya. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang ayat ke-31 dan sampai 36, yaitu balasan tentang orang-orang yang bertakwa, ya. Dan ini juga penyemangat. Kalau kemarin-kemarin kita sudah mendengar tentang balasan bagi orang-orang yang durhaka, yaitu di neraka, bagaimana minumannya, bagaimana kondisi dia ketika di neraka. Mungkin kita ada perasaan takut, was-was kalau kita termasuk dari penduduk neraka tersebut. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan diri kita dari neraka dan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke dalam neraka tersebut. Maka dengan kita membaca atau mengetahui yang sebaliknya, ini untuk mengimbangi rasa kekhawatiran kita dengan kita imbangi harapan kita, yaitu bagaimanakah balasan bagi orang-orang yang bertakwa tersebut, insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.